Ya, Mas. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Ya, berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Dengan momen yang sangat singkat ini berarti Mas Nanda sudah sah menjadi seorang Muslim. Dan dalam momen yang singkat ini adalah sebuah pintu gerbang menuju langkah hidup yang baru dalam hidup menjadi seorang Muslim. Ya, selamat Mas. Terima kasih Mas. Monggo, mau diselamati dulu temannya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah masuk Islam ini? Lega sih Mas. Lega ya. Dari sekian lama pengen masuk, sekarang baru kesampaian gitu ya. Emang yang selama ini menunda-nunda Mas Nanda ini untuk masuk Islam apa? Kan udah lama pengen ya kan? Terus nanti aja deh sampai akhirnya hari ini baru jadi nih. Kenapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada malam hari ini atas berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala datang kepada mengunjungi kami seorang lelaki, seorang anak muda ya dari Medan, yaitu Mas siapa nama lengkapnya Mas? Sohendra Salim. Maaf? Sohendra Salim. Rosalim. Panggilannya? Nanda ya, Mas Nanda. Mas Nanda yang datang dari Medan. Yang pada malam hari ini insya Allah akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan insya Allah akan saya tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebelum dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Mas ya. Oke, bismillah. Oke, Mas Hendra dari Medan. Ini ya cuma kayak obrolan biasa kok Mas. Mau duduk santai, mau duduk senderan, agak baring ya enggak apa-apa. Tapi baring ke sana, jangan baring ke sini. Oke, Mas Nanda dari Medan. Udah lama di Jogja? Udah sekitar 4 tahun lebihan. 4 tahun lebih ya, 4 tahun lebih. Kuliah? Sekarang udah alumni ya. Sekarang kerja berarti. Oke. Kerja di daerah Ngaglik Sleman. Oke. Dari Ngaglik. Tahu Mualaf Center ini dari mana Mas? Dari rekomendasi teman sih Pak. Oh, di rekomendasi dari teman ya. Oke. Udah lama pengen masuk Islam? Sebenarnya udah lama karena ngeliat teman-teman pada ibadah gitu, enak aja gitu Mas. Enak lihat teman-teman ibadah. Pengen ikut ibadah gitu. Lihat teman-teman di mana waktu itu, di lingkungan kerja, lingkungan sekolah? Sebenarnya dari di Medan juga teman-teman pada rata-rata Muslim Mas. Oh, teman-teman di Medan Muslim. Gimana ceritanya Mas Hendra ini kok bisa Buddha sendiri nih kalau teman-temannya rata-rata Muslim? Mungkin karena apa ya Mas? Lingkungan rumah sih. Rumah ya, keturunan ya. Ini berarti Buddha dari keturunan ya, dari orang tua ya. Oke, Chinese. Oke. Buddha dari lahir. Dari lahir. Oke.
religius, termasuk Mas Hendra ini termasuk yang religius, sering ke vihara atau baca parita suci? Enggak pernah pengen jadi biksu waktu itu? Enggak ya? Oke, Mas Nanda, berarti dari lingkungan di Medan sana udah berbaur sama orang Islam ya. Teman-teman juga biasanya Islam ya. Sampai di Jogja sekolah pun gitu dan tempat kerja pun gitu. Terus senang lihat ibadahnya orang Islam. Terus udah cari tahu tentang Islam juga berarti. Apa nih yang udah sejauh ini sampean tahu nih tentang Islam? Kayak cerita-cerita Nabi gitu-gitu Mas. Oke. Doa-doa, makan, doa tidur, tapi belum terlalu hafal sih Mas. Oke, tapi seneng sama cerita Nabi ini berarti? Lumayan. Seru. Yang paling seneng, yang paling keinget yang cerita Nabi yang mana nih? Nabi Musa membelah laut. Nabi Musa membelah laut ya. Oke, Masya Allah. Jadi dari kisah kalau cerita-cerita gini taunya dari mana? Dari dulu kan saya diasuh Mas. Jadi orang tua saya pada kerja, saya diasuh sama sama ada apa ya, babysitter. Ada. Nah kebetulan dia Muslim. Jadi babysitternya dongengin itu cerita Nabi Musa, bukan Sunggokong, bukan ya. Harusnya didongengin Sunggokong dulu malah ya. Dan ini malah didongengin Nabi Musa ceritanya. Alhamdulillah dapat dongeng Nabi Musa yang dari kecil sampai sekarang akhirnya terus membayang-bayangi ya. Terus nambah-nambah juga cerita-cerita tentang nabi-nabi yang lain. Terus tahu Islam lagi secara mendasar kan udah lihat teman-teman, berarti kan udah tahu juga bakalan kalau Mas Nanda ini menjadi seorang muslim kan berarti harus menjalankan kewajiban-kewajiban ya sesuai syariah nih. Udah tahu juga ya berarti syariah Islam berupa apa-apa aja gitu. Sudah tahu ya. Sholat, nanti ada puasa, kan ada zakatnya gitu kan, ada naik haji kalau mampu. Itu kan pada dasarnya itu adalah yang paling pertama kan syahadat yang sebentar lagi akan diucapkan. Yang pada dasarnya 5 ini adalah pondasi dasar basicnya seorang Islam, seorang Muslim adalah melaksanakan 5 hal ini, melaksanakan dan meyakini 5 hal ini gitu kan. Jadi kayak syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kan di sini berarti Mas Nanda bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi Allah Tuhannya, nggak ada lagi Tuhan-Tuhan lainnya, dan cuman kepada Allah aja kita menyembah. Hanya kepada Allah kita meminta, hanya kepada Allah kita berlindung dan segalanya. Kita hidup dari Allah dan mati pun karena Allah nantinya. Gitu. Dan juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang mengajarkan agama ini. Jadi semua syariat dalam Islam ini diajarkan dan dilaksanakan, kita laksanakan karena diajarkan dari Rasulullah SAW. Gimana caranya kita tahu? Kita belajar dari guru kita belajar dari guru kita, baru ke atas sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itulah, jadi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang mengajarkan Islam, melengkapi syariah ini, gitu ya. Paham ya? Nah, sedikit lagi mungkin tentang mungkin sedikit tentang perbandingan deh. Gimana dengan Buddha nih? Ketika Mas Nanda menjadi seorang Buddha, apa yang Mas Nanda rasakan ketika Mas Nanda ini menjadi seorang Buddhis? Gimana ya Mas? Kayak kurang jelas aja gitu Mas. Kurang jelas ya. Karena karena emang dari kecil juga orang tua bukan yang tipikal yang ngajarin gitulah. Disuruh nyari tahu sendiri aja. Disuruh cari tahu sendiri. Akhirnya ya belajar sendiri tentang Buddha. Terus habis itu juga belajar tentang yang lain gitu ya. Terus orang tua tahu nggak ini Mas Nanda mau syahadat, mau masuk Islam ini? Tahu. Udah ngubungin. Komunikasi sama orang tua lancar. Terus gimana respon orang tua tahu Mas Nanda mau syahadat ini? Katanya ya udahlah, itu terserah kamu aja, jalannya juga kamu katanya.
Tidak ada pertentangan berarti ya. Tidak. Alhamdulillah. Mas Nanda punya kakak, adik? Punya kakak. Kakak? Adik. Oh, kakak ada, adik ada ya? Ada. Oke. Semuanya di Medan? Kakak kebetulan di luar negeri di Kamboja. Oke. Adik pada di Medan. Adik masih di Medan semua? Oke. Oke, alhamdulillah. Sudah yakin berarti untuk memeluk agama Islam? Oke. Baik, kita segerakan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini ya. Baik, ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam. Jadi di sini saya minta Mas Suhendra Hosalim, Suhenda ya, bukan Suhendra ya. Enggak pakai R ya, Mas. Oh, Suhenda Hosalim, untuk membaca dari atas sampai bawah sini lengkap. Jadi nanti ketika sampai sini 2 kalimat syahadat dalam lafaz bahasa Arab ini akan saya tuntun sampai terjemahannya ya. Oke, dan setelah itu melanjutkan bacaannya sampai ke amin. Di sini ada tanggal, ada dalam 2 kalender ya, 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah dan kalender Miladiyah 13 Desember 2022. Gitu ya. Oke. Nah, sisanya umum. Jadi saya rasa bisa dibaca dengan lurus-lurus aja. Oke. Oke. Mas? Ya, boleh. Bisa mulai dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan dilanjutkan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Nomornya? Enggak perlu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya bernama Suhendra Salim, tempat tanggal lahir Rantau Prapat 31 Maret 1997, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Buddha. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau 13 Desember 2022, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Buddha. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, silakan ditaruh sini. Ikuti setelah saya. Ya, Mas. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Silakan dilanjutkan. Ya, berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Dengan momen yang sangat singkat ini berarti Mas Nanda sudah sah menjadi seorang Muslim. Dan dalam momen yang singkat ini adalah sebuah pintu gerbang menuju langkah hidup yang baru dalam hidup menjadi seorang Muslim. Ya, selamat Mas. Selamat. Terima kasih Mas. Monggo, mau diselamati dulu temannya. Alhamdulillah. Oke, saya minta tanda tangannya Mas ya. Sorry. Tanda tangannya Mas Nanda di sini dan di sini 2 kali, ini kopian. Ini kena materai please. Nah, saya minta tanda tangan juga. Ya, Mas, saya minta tanda tangan di bawahnya Mas Nanda ya. Di sini dan di sini. Ya, 2 kali.
Dan ini ada sedikit bingkisan dari kami sebagai tanda kebahagiaan dan tanda sayang kami atas bertambahnya saudara kami, atas datangnya Mas Nanda dan menjadi saudara kami ya. Di sini ada sarung. Ya, udah bisa pakai sarung. Udah bisa ya? Udah bisa. Biasanya pakai sarung. Biasanya sarungan. Bisa. Oke, biasanya sarungan. Karena saya udah tua belum bisa pakai sarung baru-baru. Dan di sini ada Quran juga ya. Ya, ada Quran full Arabic. Dan kita juga bawakan buku Iqra. Nah, ini tuntunan cara baca huruf Arab, baca huruf hijaiyah ya. Tapi ini akan diajarkan oleh pembimbingnya nanti karena nggak bisa dipelajari sendiri. Oke. Nah, buku Iqra. Nah, dan juga ada satu buku pedoman namanya buku Panduan Praktis Hijrah. Nah, dari sini ada pengetahuan-pengetahuan dasar tentang Islam, gerakan sholat, bagaimana cara mandi besar, bagaimana berwudu. Nah, ada di sini semua dasar-dasar tentang Islam. Ya, dan bisa dibaca-baca dan juga ketika bimbingan akan menggunakan buku ini sebagai pedoman belajarnya. Ya, dan juga ini ada satu lagi adalah zakat mal yang dititipkan dari orang-orang yang menitipkan zakatnya di Mu'alaf Center Yogyakarta untuk para mu'alaf gitu ya. Baik, silakan diterima Mas. Kasih ya Mas. Sama-sama. Oke, alhamdulillah telah kembali kepada fitrahnya saudara kita Mas Suhenda Hosalim. Semoga ini menjadi awal ya kan. Semoga ini menjadi awal menjadi sebuah langkah yang baik ke depannya dan selalu Allah mudahkan dalam menuntut ilmu dan Allah istiqomahkan hatinya dalam Islam dari saat ini sampai akhir hayatnya. Dan semoga juga teman-temannya yang ada sekelilingnya yang telah menjadi wasilah bagi Mas Nanda ini masuk Islam, Allah memberikan segala yang terbaik untuk mereka. Demikian serangkaian pensyahadatan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya-tanya dikit lagi ya kita pasca syahadat. Udah selesai kita tanya, udah lebih rileks, ditaruh di meja aja nggak apa-apa Mas. Oh, ini udah sampai dikira orang nangis-nangis ternyata pilek. Oke. Gimana perasaannya setelah masuk Islam ini? Lega sih Mas. Lega ya. Dari sekian lama pengen masuk, sekarang baru kesampaian gitu ya. Emang yang selama ini menunda-nunda Mas Nanda ini untuk masuk Islam apa? Kan udah lama pengen ya kan, terus nanti aja deh sampai akhirnya hari ini baru jadi nih. Kenapa nih? Mungkin karena tante pada ini sih Mas, pada masih jangan kalau bisa tuh jangan pindah agama lah. Gitu. Jadi waktu awal kepengen masuk Islam juga sebenarnya udah ngobrol sama tante, udah sharing sama keluarga ya. Tapi mereka ya enggak begitu seneng ya, enggak begitu support Mas Nanda ini pindah agama. Terus ya Mas Nanda juga nurut lah ya. Nah terus kenapa nih? Sekarang apa nih triggernya yang bikin Mas Nanda bulat sekali tekadnya dan yakin untuk memeluk agama Islam pada malam hari ini? Saya juga pengen ngejalanin kayak puasa gitu. Pengen ngerasain lah gimana sih nikmatnya puasa, kenapa teman-teman pada seneng banget kalau bulan puasa datang gitu. Kenapa sih orang Islam kok kayaknya syariatnya berat? Nih kita di Indonesia kita kelihatan ada 5-6 agama atau ya, kita ada agama-agama banyak nih. Tapi kita lihat kenapa sih orang Islam ini kok agamanya kayaknya syariatnya berat banget. Sholatnya sehari 5 kali ya kan, sholatnya sehari 5 kali loh, gila. Belum lagi ada puasa sebulan penuh. Lapar nggak lo? Lapar kan? Lapar. Belum lagi
harus jauh-jauh naik haji nih ceritanya. Nah, kan syariat Islam ini berat banget, tapi kok kenapa masih ada yang jalanin? Enak. Kepikiran nggak kita? Nah, kenapa? Karena semua syariat yang ada di dalam Islam ini sebenarnya kita ngelakuin, kita ngejalanin, semuanya balik ke kita. Orang nggak sholat, Allah tetap berkuasa, gitu loh. Ya kan? Orang nggak puasa, Allah tetap punya kuasa, gitu loh. Ya terus ngapain kita sholat, ngapain kita puasa? Semua itu balik ke kita. Jadi semua yang ada tuntunan yang ada dalam syariat Islam, jalanin aja, guys. Ya kan? Tinggal kita jalanin, nikmatnya itu bakalan kerasa. Nikmatnya bakalan kerasa. Aku jalanin syariat Islam, aku jalanin sholat, aku jalani puasa. Kenapa? Karena perintah Allah. Karena Allah yang ciptakan. Ya kan? Disitulah bagaimana umat Muslim ini kuat dan tetap melakukan, walaupun orang-orang melihat, waduh berat banget nih. Pernah nggak kepikiran sih sebelum ini? Pasti kepikiran nggak? Iya. Kepikiran nggak? Sholat 5 waktu loh, ya kan? Iya, biasa bangun jam berapa nih? Jam 9. Jam 9 ya? Ini ada sholat jam 4-an loh. Ayo gimana loh? Nggak kebayang kan ya? Itulah. Kalau dibayangin memang berat mas, tapi ketika dijalanin dan kita benar-benar ikhlas, niat tulus karena Allah, yang kerasa itu nikmat dan candu. Itu mas, bener. Wallahi, saya sebelum masuk Islam juga saya ngerasa buset, bener nggak nih 5 kali sholat sehari. Saya juga bangun jam 9, jam 10 dulu, ya kan. Tapi setelah masuk Islam, kita nikmatin sholat. Kita tahu sholat kita ini semakin hari kita perbaiki sholat. Sholat ini upgrade, kita hari ini sholat segini, pengetahuan kita tentang sholat, besok kita tambah lagi. Hari ini kita cuma bisa gerakannya awalnya, besok kita cuma bisa lafaznya dalam bahasa Arab, besoknya lagi lafaznya kita benerin lagi dalam bahasa Arab pengucapannya, besoknya lagi kita cari tahu apa artinya. Sholat itu nikmat, bener, sholat itu nikmat, dicari, dinikmati, dirasakan, diresapi, jadi candu, bener, jadi candu. Jadi itulah lalu nikmatnya dalam hati kita, kayak gimana kita kok bisa mau gimana kita kok tega sama diri kita sendiri mau ninggalin sholat ya, sedangkan sholat itu adalah pondasi kita harus jaga ini, pondasi ini, biar kita terjaga dari yang lain-lainnya, ya kan. Islam ini yang paling utama adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Tauhid itu adalah mengetahui, yakin bahwa Allah adalah yang menciptakan kita, ya kan? Yakin bahwa kita ini kembalinya nanti ke Allah juga. Yakin bahwa ketika kita mintanya sama Allah, ya kan? Dan yakin ketika kita ibadah kita ini cuma untuk Allah. Apapun ibadah kita, kerja itu ibadah untuk Allah juga. Jadi kita niatkan kerja untuk Allah, dan kerjaan kita pasti ada di kerjaan yang baik-baik. Nggak ada orang kerja niat untuk Allah, kerjanya ngerampok. Ada nggak? Nggak mungkin, ya kan? Itu. Jadi pondasi dasar yang paling penting dalam Islam ini adalah akidah. Yang itu tadi, kenali Tuhanmu, kenali Allah. Kita sebagai seorang Muslim kewajiban kita adalah belajar. Wajib Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, itu hadisnya dalam bahasa Arab, tapi belajar adalah kewajiban bagi semua muslim. Kamu harus kenal sama Tuhanmu, itu paling mendasar. Kamu harus kenal sama Allah. Gak kenal gimana bisa cinta, ya kan? Gak cinta gimana bisa sayang, gak sayang gimana bisa nurut. Makanya kenal dulu, ya. Jadi kita setelah ini mempelajari Allah itu gimana sih, lalu posisi kita ini gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan, gitu. Quran, sunnah adalah tuntunan untuk kita umat Muslim, ya.
Jadi Quran Allah turunkan untuk kita sebagai pedoman dan dilengkapi dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu Mas Nanda ya, insya Allah setelah ini diniatkan lurus niatnya, ya kan? Yang biasanya bangun jam 9 sekarang bangun jam 4. Nah, sholat. Yang paling enak itu sholat berjamaah. Apa hikmahnya? Yang paling kerasa ketika sholat berjamaah, manajemen waktu. Itu kerasa banget manajemen waktu kita, sangat teratur waktu kalau kita sholat berjamaah. Ketika azan zuhur pas sama waktu istirahat lah istilahnya, sholat. Pas asar sholat, pas maghrib sholat, pas isya sholat, pas subuh sholat. Kalau semuanya dijalankan di waktu yang pas, tepat, enak banget waktunya. Kita ngerasa waktu kita panjang banget. Tapi ketika kita udah mulai acak-acakan, bakalan kerasa kok tiba-tiba udah jam segini sih. Nah, jadi gitu. Kuncinya adalah sholat, dan hikmahnya dibalik sholat 5 waktu tepat waktu adalah paling tidak itu time management yang paling awal kita rasakan gitu. Jadi nanti dijaga sholatnya Mas Nanda. Setelah ini pulang, nah kan, setelah pulang ini berarti Mas Nanda bakalan mandi besar. Mandi besar itu apa aja sih? Apa sih bedanya sama mandi biasa? Gitu kan? Pada dasarnya yang membedakan antara suatu pekerjaan adalah pada niatnya. Kalau kita mandi karena untuk berangkat kerja, ya udah mandi untuk berangkat kerja, selesai sudah. Cuma sekedar untuk bersih-bersih. Tapi ketika kita mandi untuk membersihkan diri untuk Allah, maka itu beda niatnya, gitu. Jadi itu beda hitungannya, gitu. Jadi mandi besar gimana caranya? Tuntunnya ada di buku. Kalau kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan, ya kan? Dan juga wudhu. Kalau mau diajarin wudhu juga nanti nggak apa-apa, kita bisa ajarkan wudhu. Jadi bisa langsung sholat. Kalau sholat isya mungkin ada teman yang belum sholat isya, bisa ikut sebagai jamaah sholat isyanya. Jadi ketika Mas Nanda mau sholat, datang aja ke masjid, ikutin aja dulu gerakannya. Itu aja yang pertama, ikutin aja gerakannya sampai selesai. Nah, nanti bacaannya gimana, semua orang butuh waktu untuk belajar. Jadi ketika orang belajar bener-bener, makin cepatlah dia untuk mendapatkan itu, gitu Mas Nanda ya. Nah, Mas Nanda sudah sunat? Belum ya? Oke. Dan dalam salah satu ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW, laki-laki disunat. Nah, Mas Nanda kapan siap disunat? Secepatnya. Nanti ya minggu depan saya pengen balik ke Medan buat sunat. Sunat sini. Secepatnya malam ini kita berangkat, bisa mau? Masih kerja. Mau sunat kapan? Kita ada program, kita bisa bantu. Mau sunat. Dan gratis. Udah banyak yang kita eksekusi. Alhamdulillah aman. Yang direndam dulu di dalam bak dingin katanya. Ya, enggak, itu zaman sebelum penjajahan itu. Tenang, kita aman di sini, dokter berpengalaman. Kalau masalah itu nanti saya kabarin. Ya, boleh. Jadi kapan Mas Nanda siap? Kalau bisa, kalau mau secepatnya dan benar-benar mau secepatnya, kita bisa berangkat secepatnya. Gitu. Masuk Islam nggak harus sunat dulu, ya kan? Masuk Islam itu harus syahadat dulu, yang paling pertama. Oke. Nah, apalagi nih? Ini kan ada temennya nih yang ikut. Ada Mas, siapa tadi Mas? Sorry. Mas Dimas. Okay. Ada Mas Dimas ini. Bismillah. Kita minta tanggapannya dong sedikit, gimana perasaannya Mas Dimas? Tak pasang ini ya? Oh iya. Oh sorry sebelah sini. Gimana nih tanggapannya? Punya teman sekerjaan, teman yang cukup dekat lah ini ya hitungannya ya. Iya. Masuk Islam, gimana perasaannya Mas Dimas ini? Ya seneng sih, soalnya baru pertama punya temen yang mualaf gitu. Iya, sebelumnya belum ada. Nah, kalau kesehariannya Mas Nanda ini gimana? Sering tanya-tanya tentang Islam apa gimana? Ya cuman ya kadang cerita, kita kan
ya kayak temen ngobrol lah, kadang cerita-cerita. Ntar kalau tengah malam gitu kayak pasti kan kemana-mana tuh cerita. Dan biasanya kita kayak salut-salutan cerita kayak ya kadang kayak dulu ada cerita nih kayak gini kayak gitu. Terus ya kita bahas, itu kayak keren sih. Kalau saya kan emang kayak Nabi Muhammad keren sih saya gitu, kayak berani kan. Kayak aku paling suka tuh kayak waktu kisahnya yang dia diludahin tapi malah jenguk orang sakit itu, kayak best banget lah. Ya ada, ya waktunya kayak lah nggak bisa diungkapin gitu, kayak ya, itu paling seneng sih ya. Kadang kan share cerita kayak gitu, yang kayak tanya kok panutanmu siapa ya, gitu kan. Kalau tetap Nabi Muhammad karena itu best, kayak orang susah ngelakuin tapi contohnya ada nyata gitu kan, kayak bisa dilakuin gitu. Iya maksudnya kayak bisa gitu. Sering satu sih kalau satu shift ini restorannya shift-shiftan. Iya shift-shiftan. Acah sih ya, beda divisi. Saya servis, dia di kitchen. Iya. Gitu. Tapi ya teman main nggak cuma di resto tapi kadang ngomong di luar juga. Iya, kadang pulang kerja gitu, main. Kapan ini Mas Nanda ini cerita ke Mas Dimas kalau Mas Nanda pengen masuk Islam? Nah itu Mas, dia tuh kadang ada privasinya gitu loh Mas. Saya tahunya malah baru kemarin. Iya, tiba-tiba lah. Langsung dikasih tahu sama Mas Nandanya apa? Iya kan langsung temenin jadi saksi ya. Nih, lah saksi apa ya? Sidang ternyata malah ya, makanya loh tenang nih, ya kan kaget beneran loh. Saya baru pertama kan saya punya temen beneran loh, beneran. Kapan? Besok. Tadinya kalau nggak malam ini ya Rabu gitu. Saya terus malam ini bisa, ya udah yuk gitu. Kaget lah ya. Iya. Hari kemarin soalnya kadang ada privasinya juga itu. Jadi perjalanan ditempuh sambil hujan-hujanan pun gas lah ya, makanya tuh ya. Hujanan dari mana ya? Ya dari Tajam Magwa itu. Dari Magwa sampai Bantul itu hujan? Iya itu hujan. Oh mantap, Masya Allah. Memang sebuah perjuangan, Masya Allah. Tapi ya tetap senang. Seneng sih.